Halo sobatku semua, balik lagi di Agustona Channel ya sobat ya. Dan dalam kesempatan kali ini Agustona Channel akan membagikan tutorial tentang pembuatan kerangka plafon model drop tengah ya sobat ya. Dan oke, kita langsung aja ke pengerjaan awalnya. Oke sobat, jalan terus. Oke sobat, langsung aja ke pengerjaan awal ya sobat ya. Dan di sini saya akan mencari titik panduan dari area lantai yang udah diwatir pas ya sobat. Dan di sini saya menggunakan ukuran 380 cm. Dan di sisi sebelahnya juga sama, kita menggunakan ukuran yang sama. Dan untuk frame yang pertama kita langsung pasang aja seperti ini, sesuaikan dengan titik panduannya, langsung kita paku aja di area beton atau temboknya ya sobat ya. Oke, sekarang kita ukur untuk sambungan frame yang ada di sebelah ya sobat. Dan di sini ukurannya 150 cm, dan langsung potong aja dengan menggunakan mesin gerinda dan menggunakan mata cutting wheel sobat. Dan di sini nanti akan saya membuat pola untuk sambungan framenya ya sobat ya. Dan di sini saya akan potong dua sisi, kiri dan kanannya, baru kita tekuk sobat. Dan model polanya seperti ini ya sobat ya. Berhubung ini sambungan sudut, saya bikinin polanya dulu ya sobatnya sebelum pemasangannya. Dan untuk pembuatan polanya seperti biasa, kita gunting setiap sisi pojok holo jaringannya, langsung kita tekuk aja ya sobat ya. Oke sobat, kita langsung pasang aja untuk sambungan framenya ya sobat ya. Dan nanti untuk sisi pojoknya kita sekrup dengan menggunakan sekrup drywall seukuran 1 inch atau ukuran 2 cm, 5 mili. Dan di sini tinggal kita tambahin pakunya ya sobat ya. Dan di sini saya menggunakan paku beton seukuran 5 cm ya sobatku. Oke sobat, kita lanjut ke pemasangan frame yang sebelah ya sobat ya. Dan untuk sisi pertemuan sudutnya seperti biasa kita nyekrup, lah habis itu kita paku di area temboknya dengan menggunakan paku beton seukuran 5 cm ya sobat ya. Proses pengerjaan frame yang sebelah juga masih sama ya sobat ya. Dan di sini untuk jarak pakunya saya menggunakan jarak 80 cm ya sobat. Dan kalau mau lebih rapat lebih bagus juga. Oke, nanti ini di sisi baloknya saya menggunakan frame juga ya sobat ya. Dan tampilannya seperti ini sobat. Oke sobatku semua, dan untuk frame utamanya sudah kita pasang semua ya sobat ya. Dan tampilannya seperti ini. Oke sobat, ini ukuran 60 cm dari area tepi untuk panduan palangnya ya sobat ya. Dan untuk ukuran palangnya di sini 250 cm ya sobat. Langsung dipotong aja dengan menggunakan mesin gerinda dan menggunakan mata cutting wheel sobat. Oh ya sobat, ini setiap sisi pertemuannya saya akan bikinin pola di sini ya sobat ya. Dan untuk polanya seperti biasa kita tekuk di area lebar dari sisi holonya seperti ini. Dan habis itu tinggal kita cocokin dengan dudukannya seperti ini ya sobat ya. Dan untuk sisi penyekrupannya di sisi kiri atau sisi kanannya. Oke, untuk palangnya kita langsung pasang aja seperti ini dan kita paskan dengan titik panduannya. Habis itu seperti biasa kita nyekrup di sisi kiri, sisi kanannya juga ya sobat ya. Oke sobat, ini adalah tampilannya. Dan nanti di sini akan saya bikin palang 3 batang ya sobat ya. Oke, di sini akan saya buatkan pola ya sobat ya sebelum kita melakukan pemasangannya ya. Dan bentuk polanya seperti ini. Dan untuk penekukannya 3 sisi seperti ini ya sobat. 62 cm, 5 mili. Ini adalah titik panduan untuk jarak sekatnya ya sobat ya. Dan tinggal kita pasang aja seperti biasa. Dan habis itu tinggal kita nyekrup di sisi kiri dan sisi kanannya biar lebih kencang dan lebih kuat ya sobat ya. Dan ini adalah tampak sekat yang sudah kita pasang ya sobat ya. Dan untuk pengerjaan selanjutnya prosesnya juga sama ya sobatku.
Oke sobat, seperti biasa kita langsung pasangin sekatnya seperti ini ya sobat ya. Dan nanti untuk pemasangan atau penyekrupannya tinggal kita nyekrup di sisi pertemuan holo seperti biasa, nyekrup di sisi kiri atau di sisi kanannya seperti ini ya sobat ya. Oke sobat, dua sisi pemasangannya udah kita pasang ya sobat ya. Dan antara sisi kiri dan kanannya udah terpasang dan tinggal kita pasang di area samping yang di sini ya sobat ya. Oke sobat, ini adalah salah satu bentuk polanya sobat ya, dan saya akan contohin cara pemasangannya seperti ini. Dan tinggal kita nyekrup di sisi kiri atau sisi kanannya seperti ini sobat ya. Oke sobat, kita langsung pasang aja untuk sekat di bagian sampingnya sobat ya. Dan untuk cara pemasangannya seperti biasa, kita nyekrup di area sisi pertemuannya seperti ini. Habis itu kita lanjut ke pemasangan sekatnya, dan saya di sini menggunakan ukuran 48 cm ya sobat ya untuk jarak sekatnya. Oke sobat, bentuk polanya seperti ini ya sobat ya. Langsung aja kita pasang seperti ini untuk sekatnya ya sobat ya. Seperti biasa kita nyekrup di sisi kiri atau sisi kanannya dan kita paskan dengan titik panduan yang udah kita ukur tadi. Untuk ukurannya 48 cm ya sobat ya. Dan proses pengerjaan selanjutnya masih sama dengan proses pengerjaan sebelumnya sobat. Ukuran 190 cm dan ini adalah ukuran untuk sambungan palangnya ya sobat ya. Oke sobat, untuk sisi sambungan saya akan bikinin polanya sobat ya, dan nanti saya akan potong di 4 sudut holonya seperti ini. Dan nanti untuk bentuk polanya seperti ini ya sobat ya. Dan kalau ada yang lebih efektif lagi dari sobatku semua untuk sisi sambungannya ya, silakan ya sobat ya. Dan ini adalah cara saya. Nah, seperti biasa untuk pertemuan palangnya saya bikinin pola seperti ini sobat ya. Oke sobat, tinggal kita pasang aja seperti ini. Habis itu tinggal kita nyekrup di sisi kiri kanannya. Dan untuk memperkuat lagi untuk sisi sambungannya tinggal kita pasangin potongan holo seperti ini ya sobat ya, dan bentuknya seperti ini. Oke sobat, dan ini untuk sisi sambungannya ya sobat ya. Dan kalau ada cara lain yang jauh lebih efektif daripada sobat semua, silakan ya sobat ya. Dan kalau mau pakai cara saya seperti ini silakan. Oke sobat, untuk pemasangan sekatnya kita lanjut ya sobat ya. Dan proses pengerjaannya juga masih sama seperti biasa. Nyekrup di sisi kiri dan sisi kanannya dengan menggunakan sekrup drywall ukuran 1 inch atau ukuran 2 cm 5 mili. Dan ini adalah bentuknya ya sobat ya setelah kita pasang untuk area sampingnya. Oke sobat, ini adalah bentuk yang udah kita pasang ya sobat ya. Dan ini di 4 bagiannya udah kita pasang semua ya sobatku. Dan tinggal kita memasuki pemasangan kerangka area yang paling bawah atau kerangka dropnya ya sobat ya. Oke sobat, ini adalah sekat gantungannya sobat ya, dan ini sudah saya bikin polanya di sini atau garisnya, dan ini ukurannya 13 cm untuk area dropnya ya sobat. Langsung kita pasang aja untuk sekat gantung yang pertama ya sobat ya. Dan untuk pemasangannya saya langsung menyekrup di area atap atau di palang atap sobat. Untuk sekat gantungnya udah terpasang dan tampilannya seperti ini ya sobat. Dan untuk ukurannya di sini 13 cm untuk area dropnya ya sobat. Dan setelah terpasang semua untuk sekat gantungnya dan tampilannya seperti ini ya sobat ya. Oke sobat, ukuran 115 cm ini adalah ukuran sekat yang paling bawah ya sobat ya, atau kerangka yang paling bawah. Dan di sini saya akan bikinin polanya dulu sebelum pemasangan, dan polanya seperti ini ya sobat ya. Untuk kerangka yang pertama kita langsung pasang aja seperti ini, sekrup di area atas atau di area sampingnya seperti ini ya sobat ya.
Dan ini proses pengerjaannya masih sama ya sobat ya, dan sisi penyekrupannya masih di area atas dan di area samping seperti ini. Oke sobat, setelah terpasang semua seperti ini, tinggal kita pasangin palangnya di area samping di bagian bawahnya ya sobat ya. Dan sebelum pemasangan saya seperti biasa membikinin pola dulu ya sobat ya, untuk isi pertemuan sudutnya nanti. Tinggal kita tekuk aja seperti ini, dan bentuk polanya kita potong dua sisi aja sobat ya. Dan ini bentuk polanya. Oke sobat, kita langsung pasang aja untuk palang di area samping bawahnya ya sobat ya, dan tinggal kita nyekrup aja seperti ini. Dan ini sudah terpasang ya sobat ya, untuk sisi kiri dan sisi kanannya, dan model atau bentuknya seperti ini ya sobat ya. Dan nanti untuk di selanya tinggal kita pasangin sekat yang di area tengahnya seperti ini ya sobat. Dan ini untuk proses pengerjaannya sama, kita nyekrup di area samping dan di area atasnya juga ya sobat. Oke sobat, kita masih lanjut ya. Oke sobat, ini adalah pemasangan bentangan gantungannya ya sobat ya, dan seperti biasa kita nyekrup dari area bawah seperti ini. Habis itu tinggal kita pasangin untuk gantungannya. Oke sobat, ini untuk tampak di bagian atasnya sobat ya, dan di sini saya menggunakan hollow seukuran 2x4 semua sobat. Dan untuk cara pemasangannya tergantung dari kita ya sobat ya. Dan ini untuk ketahanan atau awet atau gimana itu tinggal tergantung dari cara kerjanya kita masing-masing ya sobat ya. Oke sobat, ini untuk jarak rangka yang paling bawah saya menggunakan ukuran 40 cm ya sobatku. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share sobat.